Nefertits kedua adalah seorang Firaun dari dinasti ke-30 Mesir kuno yang memerintah sekitar 360 hingga 358 sebelum Masehi. Masa pemerintahannya terjadi pada periode akhir sebelum penaklukan oleh Alexander Agung dan menandai salah satu upaya terakhir untuk mempertahankan kemerdekaan Mesir dari pengaruh asing, terutama dari Kekaisaran Persia Achaemenid. Dinasti ini didirikan oleh Nectanebo pertama, yang berhasil mempertahankan Mesir dari serangan Persia. Nefertits kedua naik takhta setelah kematian Theos, Jedhor, penguasa sebelumnya, dalam situasi politik yang cukup genting. Pemerintahan Nefertits kedua relatif singkat, hanya berlangsung sekitar 4 bulan hingga 1 tahun. Ia kemungkinan besar digulingkan melalui kudeta oleh Nectanebo kedua, yang kemudian menjadi Firaun terakhir dari dinasti ke-30. Nefertits kedua memerintah di tengah meningkatnya ancaman dari Kekaisaran Persia yang ingin merebut kembali kendali atas Mesir. Dukungan internal tampaknya terpecah, dan hal ini memudahkan lawannya, Nectanebo kedua, untuk merebut kekuasaan. Karena masa pemerintahannya yang singkat, tidak banyak monumen atau artefak yang terkait langsung dengan Nefertits kedua. Nefertits kedua akhirnya digulingkan oleh Nectanebo kedua, yang kemudian menjadi Firaun terakhir independen Mesir sebelum jatuh ke tangan Persia di bawah Artaxerxes Terbas. Pemerintahan Nefertits kedua menandai titik balik penting dalam upaya Mesir untuk tetap merdeka di tengah tekanan Persia. Kegagalannya menunjukkan betapa rentannya stabilitas politik Mesir pada masa akhir periode dinasti akhir. Pemerintahan Nefertits kedua sangat singkat, sekitar 360 sampai 358 sebelum Masehi. Dan karena durasi yang singkat ini, informasi mengenai kebijakan politik, ekonomi, atau militer yang signifikan selama masa pemerintahannya sangat terbatas. Namun, dari konteks sejarah yang lebih luas dan dinamika politik dinasti ke-30, kita dapat memperkirakan beberapa aspek kebijakan yang mungkin menjadi fokusnya. Pada masa itu, Kekaisaran Persia di bawah Artaxerxes kedua masih berambisi merebut kembali Mesir setelah kekalahan mereka di era Nectanebo pertama. Kemungkinan Nefertits kedua melanjutkan kebijakan pendahulunya dalam memperkuat benteng di perbatasan timur, terutama di sekitar Delta Nil Timur. Mesir seringkali merekrut tentara bayaran Yunani untuk memperkuat pasukannya melawan Persia. Masa transisi kekuasaan seringkali diiringi dengan instabilitas ekonomi. Nefertits kedua kemungkinan besar berusaha menjaga kestabilan ekonomi dan memastikan distribusi hasil pertanian yang adil. Kemungkinan adanya upaya untuk memastikan sistem perpajakan berjalan lancar guna mendanai pertahanan dan pembangunan. Firaun di periode ini sangat bergantung pada dukungan kuil, terutama kuil Amun di Karnak, yang memiliki pengaruh besar dalam politik Mesir. Kemungkinan Nefertits kedua berusaha mengamankan dukungan dari bangsawan Mesir untuk mencegah pemberontakan internal. Nefertits kedua mungkin mempertahankan hubungan diplomatik dengan beberapa negara kota Yunani yang memiliki kepentingan ekonomi dan militer di Mesir. Kemungkinan ada upaya diplomasi untuk mencari dukungan melawan ancaman Persia. Mengapa informasi tentang Nefertits II terbatas? Karena masa pemerintahan yang sangat singkat. Kekuasaan Nefertits kedua berakhir dalam kudeta yang dilakukan oleh Nectanebo kedua. Tidak ada banyak prasasti, monumen, atau dokumen sejarah yang merinci kebijakannya. Tidak ada bukti sejarah yang kuat mengenai peperangan besar yang terjadi pada masa pemerintahan Nefertits kedua, sekitar 360 sampai 358 SM. Hal ini disebabkan oleh Nefertits kedua hanya memerintah selama beberapa bulan hingga paling lama 1 tahun
sebelum digulingkan oleh Nectanebo kedua. Waktu yang singkat ini tidak memungkinkan terjadinya kampanye militer besar. Pemerintahan Neferites kedua lebih banyak diwarnai oleh perebutan kekuasaan internal daripada peperangan dengan musuh eksternal. Kudeta yang dilakukan oleh Nectanebo kedua menandai akhir kekuasaannya. Kekaisaran Achaemenia Persia di bawah Artaxerxes kedua tetap menjadi ancaman besar bagi Mesir, tetapi tidak ada catatan spesifik tentang invasi Persia selama pemerintahan Neferites kedua. Perebutan kekuasaan oleh Nectanebo kedua. Kudeta internal ini kemungkinan besar melibatkan dukungan dari para panglima militer Mesir yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Neferites kedua. Ketidakstabilan di istana. Situasi politik yang tidak stabil mempermudah Nectanebo kedua untuk merebut kekuasaan. Meskipun tidak ada perang langsung pada masa Neferites kedua, ancaman Persia terus membayangi Mesir. Kekaisaran Persia masih berambisi untuk merebut kembali Mesir setelah kekalahan mereka pada masa Nectanebo pertama. Mesir membutuhkan pemimpin kuat untuk mempertahankan kemerdekaannya, dan Neferites kedua tampaknya gagal memenuhi harapan tersebut. Secara keseluruhan, periode pemerintahan Neferites kedua lebih diwarnai oleh intrik politik dan konflik internal dibandingkan dengan peperangan terbuka melawan musuh eksternal. Jika kamu ingin, kita bisa membahas lebih dalam tentang kudeta yang dilakukan oleh Nectanebo kedua atau ancaman Persia pada periode ini. Masa pemerintahan Neferites kedua berlangsung di tengah periode yang penuh dengan ketidakstabilan politik, ekonomi, dan ancaman eksternal dari Kekaisaran Persia. Berikut adalah gambaran umum tentang kondisi Mesir pada masa pemerintahannya. Neferites kedua naik takhta setelah kematian Theos Jedhor, tetapi kekuasaannya rapuh sejak awal. Banyak bangsawan dan jenderal Mesir yang tidak puas dengan kepemimpinannya, sehingga terjadi perebutan kekuasaan yang akhirnya mengantarkannya pada kudeta oleh Nectanebo kedua. Beberapa provinsi mungkin telah mulai menunjukkan tanda-tanda pemberontakan atau tidak patuh terhadap otoritas pusat. Ekonomi Mesir mengalami tekanan besar akibat biaya perang melawan Kekaisaran Persia selama pemerintahan pendahulunya. Jalur perdagangan yang penting, termasuk perdagangan dengan Yunani dan kota-kota di Laut Tengah, terganggu oleh konflik yang berkepanjangan. Rakyat Mesir mungkin dibebani dengan pajak yang berat untuk membiayai pertahanan negara. Kekaisaran Persia di bawah Artaxerxes kedua dan penerusnya berambisi untuk merebut kembali Mesir sebagai bagian dari kekaisaran mereka. Mesir berada dalam keadaan siaga penuh terhadap potensi invasi Persia yang semakin menguras sumber daya ekonomi dan militer. Mesir masih mempertahankan tradisi keagamaan kuno, dan kuil-kuil tetap menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi. Neferites kedua, seperti Firaun sebelumnya, mencoba mendapatkan legitimasi melalui hubungan dengan para pendeta tinggi Dewa Amun-Ra di Thebes. Karena masa pemerintahan yang singkat dan sumber daya yang terbatas, tidak ada proyek arsitektur besar yang diketahui dibangun oleh Neferites kedua. Pemerintahan Neferites kedua hanya berlangsung singkat, sekitar 4 bulan sampai 1 tahun. Ia digulingkan oleh Nectanebo kedua, yang berhasil merebut takhta dengan dukungan militer yang lebih kuat dan koneksi politik yang lebih luas. Kudeta ini semakin menunjukkan betapa rentannya posisi Mesir dalam menghadapi ancaman internal dan eksternal. Kondisi Mesir di masa Neferites kedua. Politik tidak stabil dengan perebutan kekuasaan internal. Ekonomi tertekan oleh beban pajak dan biaya militer. Militer dalam kondisi siaga tinggi melawan ancaman Persia. Budaya masih mempertahankan tradisi keagamaan, tetapi pembangunan monumental terbatas. Meskipun pemerintahan Neferites kedua berlangsung sangat singkat, sekitar 300
60 hingga 358 sebelum Masehi, beberapa konteks hubungan dengan bangsa lain dapat dipahami dari dinamika politik dan militer pada masa itu. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan Neferites kedua dengan bangsa-bangsa asing. Persia adalah ancaman terbesar bagi Mesir pada masa itu. Setelah kekalahan mereka dalam upaya menaklukkan Mesir oleh Firaun sebelumnya, Nektanebo pertama, Persia terus berusaha untuk merebut kembali Mesir. Mesir berada dalam keadaan siaga militer karena Persia di bawah Artaxerxes kedua dan kemudian Artaxerxes III bersiap untuk melancarkan serangan besar. Masa pemerintahannya yang singkat membuatnya tidak memiliki cukup waktu untuk menjalin atau memperkuat aliansi dengan musuh Persia. Firaun-Firaun Mesir pada periode dinasti ke-30 sering mempekerjakan tentara bayaran Yunani untuk memperkuat pertahanan mereka melawan Persia. Kota-kota seperti Athena dan Sparta memiliki hubungan dagang dan militer yang cukup erat dengan Mesir karena mereka sama-sama memiliki kepentingan untuk menahan pengaruh Persia di Mediterania Timur. Dan karena masa pemerintahannya yang sangat singkat, Neferites kedua mungkin tidak sempat memperbarui atau memperkuat hubungan diplomatik dengan polis Yunani. Bangsa-bangsa di Libya kadang menjadi sekutu dan kadang menjadi ancaman bagi Mesir. Tidak ada bukti yang jelas tentang hubungan spesifik Neferites kedua dengan bangsa Libya, tetapi Firaun Mesir umumnya mencoba menjaga stabilitas di perbatasan barat untuk mencegah serangan dari suku-suku nomaden. Sebagian besar wilayah ini berada di bawah kendali Persia pada masa itu. Meskipun perdagangan dengan kota-kota Fenisia seperti Tirus dan Sidon mungkin terjadi, hubungan diplomatik tampaknya tidak menjadi fokus utama bagi Neferites kedua. Pemerintahan Neferites kedua yang singkat membuatnya tidak memiliki banyak kesempatan untuk memperkuat hubungan internasional. Fokus utamanya kemungkinan besar adalah mempertahankan Mesir dari ancaman Persia dan menjaga stabilitas internal di tengah ketegangan politik. Hubungan dengan kota-kota Yunani mungkin tetap terjaga melalui kontrak tentara bayaran dan perdagangan, tetapi tidak ada langkah diplomatik besar yang tercatat. Akhir hayat Neferites kedua. Raja Neferites kedua memerintah Mesir hanya dalam waktu yang sangat singkat, diperkirakan antara 4 bulan hingga 1 tahun pada sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Pemerintahannya berakhir ketika ia digulingkan oleh Nektanebo kedua dalam sebuah kudeta. Nektanebo kedua, seorang jenderal militer yang kuat, mendapatkan dukungan dari para pemimpin militer dan elit politik Mesir. Neferites kedua tampaknya tidak mampu mempertahankan dukungan penuh dari bangsawan dan pejabat Mesir, sehingga ia kalah dalam perebutan kekuasaan. Tidak ada catatan sejarah yang jelas mengenai apakah Neferites kedua dibunuh, diasingkan, atau dipenjara setelah digulingkan. Sumber sejarah mengenai Neferites kedua sangat terbatas, dan para sejarawan hanya dapat berspekulasi mengenai nasibnya. Beberapa teori menyatakan bahwa ia mungkin dieksekusi segera setelah penggulingannya, sementara teori lain menyatakan bahwa ia mungkin menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan atau penjara. Masa pemerintahannya yang singkat dan minimnya peninggalan arkeologis membuat Neferites kedua seringkali dianggap sebagai figur transisi dalam sejarah dinasti ke-30 Mesir. Peninggalan Raja Neferites kedua sangat terbatas karena masa pemerintahannya yang singkat, sekitar 360. Sebelum Masehi, hanya 4 bulan hingga 1 tahun. Selain itu, pergolakan politik dan kudeta yang mengakhiri kekuasaannya juga membatasi kesempatan untuk meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah Mesir. Hingga saat ini, tidak ada kuil besar, monumen,
atau prasasti yang secara pasti dikaitkan dengan Nefertits kedua. Beberapa peninggalan kecil seperti pecahan tembikar dan artefak bertuliskan nama raja. Mungkin masih belum diidentifikasi dengan pasti oleh para arkeolog. Segel kerajaan atau artefak kecil yang menampilkan kartush, simbol nama Firaun dalam hieroglif, dari Nefertits kedua sangat jarang ditemukan. Jikapun ada, seringkali artefak ini dalam kondisi rusak atau tidak lengkap. Makam Nefertits kedua belum ditemukan, dan nasibnya setelah penggulingan masih menjadi misteri. Beberapa arkeolog percaya bahwa ia mungkin tidak dimakamkan dengan kehormatan penuh sebagai seorang Firaun. Sejarawan Yunani seperti Diodorus Siculus dan Maneto hanya menyebut nama Nefertits kedua secara singkat, biasanya dalam konteks perebutan kekuasaan oleh Nectanebo kedua. Ia sering digambarkan sebagai penguasa yang lemah dan tidak mampu mengonsolidasikan kekuatan politiknya. Namanya muncul dalam beberapa daftar Raja Mesir, tetapi sering hanya sebagai penguasa transisi dengan durasi pemerintahan yang sangat singkat. Pemerintahan Nefertits kedua menandai ketidakstabilan politik yang pada akhirnya memudahkan penaklukan Mesir oleh Kekaisaran Persia di bawah Artaxerxes ketiga. Meski tidak meninggalkan banyak peninggalan fisik, masa pemerintahannya menjadi simbol dari masa-masa genting di akhir dinasti ke-30 Mesir.